Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih sayangnya dan nikmatnya untuk kita. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan sunnahnya, dan kita mendapatkan syafaat uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada video kali ini Bapak akan membahas tentang persiapan penilaian akhir semester 1 pelajaran pendidikan agama Islam. Kita mulai dari bab 7, kemudian bab 8 dan bab 9. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember nanti. Baik, kita bahas pertama bab 7. Ini yang kelas 1, bab 7. Soal pertama. Sebelum mulai belajar kita harus membaca, jawabannya adalah membaca doa. Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar kita harus membaca doa, minimal membaca bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita disunahkan sebelum memulai aktivitas apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, kita disunahkan untuk membaca basmalah. Kita berdoa semoga aktivitas kita dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian nomor 2, jika ingin ... harus rajin belajar. Nah, jadi jawabannya adalah A, pandai. Jika ingin pandai atau ingin pintar, maka kita harus rajin belajar. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, ingin menjadi orang yang pintar, ingin menjadi pandai, maka kita harus rajin belajar, karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan berangan-angan, ya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar, agar kita menjadi orang-orang yang pandai dan orang yang pintar. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Adab dalam belajar antara lain. Nah, adab dalam belajar itu jawabannya adalah berdoa. Yang B, berdoa. Ya. Jadi sebelum kita belajar kita berdoa kepada Allah. Sesudah kita belajar kita pun berdoa. Minimal membaca basmalah. Kemudian membaca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita sering diajarkan di sekolah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, itu semua yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah untuk dipraktekkan, untuk kita laksanakan. Sebelum kita belajar kita berdoa. Setelah kita belajar kita juga berdoa. Lanjutkan. Nomor 4, hamdalah dibaca. Nah, hamdalah itu, bunyi hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Dibacanya setelah belajar, ya. Jadi setelah kita belajar, setelah kita melakukan kegiatan, baik setelah makan atau setelah melakukan pekerjaan sekolah atau apapun itu kegiatannya, kita ucapkan hamdalah. Nah, kan disunahkan dimulakan atau dimulai dengan membaca basmalah, diakhiri dengan membaca hamdalah. Insya Allah apapun kegiatan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A, setelah belajar. Nomor 5, pelajaran di sekolah harus diulang di mana? Ya tentu di rumah lebih khususnya, ya. Jadi setelah kita belajar di sekolah, kita ulang di rumah agar semakin memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kita ulang pelajarannya di rumah. Baik. Di masjid boleh nggak? Sebetulnya boleh di masjid bersama teman-teman yang lain. Tapi lebih tepatnya diulang di rumah bersama siapa? Bersama ayah dan bunda. Ya. Jadi diulang agar lebih memahami pelajaran yang disampaikan di sekolah. Baik. Nomor 6. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku. Nah,
Kata yang tepat untuk melengkapi doa tersebut adalah dan berilah aku apa? Berilah aku pemahaman. Ya. Jadi doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berilah aku pemahaman. Ya. Jadi setelah kita berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman. Tentu kita harus memahami apa yang kita pelajari. Kita harus memahami apa yang kita baca. Baik, nomor 6. Nomor 7, berdoa sangatlah penting agar Allah memberi apa? Dalam belajar, memberi kemudahan. Jadi saat kita mengalami kesulitan dalam belajar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi berdoa sangatlah penting agar Allah memberi, jawabannya adalah B, kemudahan dalam belajar. Baik. Kita lanjutkan nomor 8. Doa merupakan ungkapan rasa apa atas karunia yang Allah berikan? Yaitu jawabannya adalah rasa syukur kita. Jadi saat kita mendapatkan rezeki, saat kita mendapatkan nikmat, kita ungkapkan dengan rasa syukur kita melalui doa-doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi salah satu ungkapkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yaitu dengan cara berdoa. Oke. Jadi nomor 8 jawabannya adalah syukur. Baik, 9. Setelah belajar kita membaca apa? Setelah belajar, baca doa tentu. Ta'awuz itu bagaimana? Ta'awuz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awuz. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hamdalah. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C, membaca hamdalah. Kemudian kita lanjutkan nomor 10. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya, jawabannya adalah fahman, B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nah, jadi ini doa Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah aku pemahaman. Baiklah, ini yang pertama, bagian pertama. Kita nanti lanjutkan ke bab 8-nya. Baik, kita lanjutkan ke materi bab 8. Ini masih bagian daripada persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1. Langsung aja kita bahas. Baik. Soal yang pertama, ayah dan ibu disebut apa? Tentu disebut orang tua. Ayah dan ibu kita disebut orang tua. Disebut guru boleh nggak? Boleh disebut guru. Disebut guru itu yang mengajari kita di sekolah. Jadi ayah dan ibu disebut orang tua kita. Baik, nomor 2, ibu mengandung kita selama berapa bulan? Ya, 9 bulan. Jadi selama 9 bulan ibu kita mengandung. Ya, selama 9 bulan ibu kita mengandung, menjaga kita dengan penuh kasih sayang, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah mengeluh. Ya, menjaga kita dalam kandungan ibu kita dengan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Jadi nomor 2 jawabannya 9 bulan. Nomor 3, ayah bekerja untuk menghidupi siapa? Tentu untuk menghidupi keluarga. Ayah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita sekeluarga. Kadang ayah berangkat kerja dari pagi, pulang malam. Bahkan ada yang berangkatnya itu anak-anaknya masih tidur dan pulang ternyata anak-anaknya sudah tidur. Jadi tidak sempat bertemu. Oleh sebab itu kita harus bersyukur atas kerja keras yang dilakukan oleh ayah kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah. Ayah kita bekerja setiap hari tanpa merasa lelah. Kemudian nomor 4, berkatalah dengan lembut kepada orang tua. Ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Berkatalah dengan lemah lembut kepada orang tua. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong. Ya, perintahnya pun wala taqul lahuma uffin.
janganlah mengatakan ah. Nah, artinya kita harus mengatakan sesuatu kepada orang tua itu dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang sopan santun, tidak boleh kasar ya, apalagi berbohong. Baik, nomor 5, perintah orang tua harus diapakan? Harus dilaksanakan. Ya. Tidak ada satupun orang tua yang memerintahkan melakukan kejahatan terhadap anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang meminta kepada anaknya untuk melakukan sesuatu yang jelek, tidak ada. Pasti yang diperintahkan oleh orang tua itu adalah kebaikan. Ya, jadi perintah orang tua harus kita laksanakan. Jangan dibiarkan atau diacuhkan. Nah, diacuhkan dan dibiarkan ya sama saja ya, tidak memperdulikan. Jadi perintah orang tua harus kita laksanakan. Nomor 6, orang tua kita di sekolah siapa? Yaitu bapak guru dan ibu guru. Ya. Jadi pengganti orang tua kita di sekolah yaitu adalah bapak dan ibu guru kita. Ya. Jadi orang tua kita di rumah ayah dan ibu, orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Oleh sebab itu bapak dan ibu guru menyayangi kita, mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh kesabaran, mengajari kita cara belajar, cara membaca, mengajari kita cara berhitung. Nah, jadi orang guru atau bapak dan ibu guru merupakan orang tua kita di sekolah. Kita lanjutkan nomor 7. Berikut contoh jasa ibu kepada kita. Jasa ibu kepada kita. Jawabannya adalah B, merawat kita. Ya, tidak mungkin memukul kita. Seorang ibu tidak mungkin memukul anaknya sendiri. Bahkan tidak mungkin meninggalkan anaknya sendiri. Jadi salah satu jasa ibu kepada kita yaitu merawat kita penuh dengan kasih sayang, merawat kita penuh dengan kelembutan. Baik, kita lanjutkan. Ibu sedang memasak, kita harus apa? Nah, kita menjaga adik. Ya. Jadi kalau ini yang di rumah ada adiknya, ya. Kalau yang tidak ada ya berarti tidak boleh mengganggu ibu ya. Jadi ibu sedang memasak, kita menjaga adik ya, biar apa? Biar masaknya cepat selesai. Nah, jadi kita jagain adiknya. Yaudah bunda, ibu, yaudah adiknya biar aku yang jaga, biar ibu bisa masak, biar cepat selesai masaknya. Setelah itu kita bisa makan bersama-sama. Ya, baik. Nomor 8, nomor 9. Tertib di kelas merupakan apa? Adab kepada guru. Jadi kalau kita tertib di kelas, kita tidak membuat kegaduhan, kita tidak membuat kericuhan di kelas, maka itu merupakan bagian daripada adab kepada guru. Ya, tidak boleh ya, kita tidak gaduh, tidak ricuh, itu adab. Jadi kita harus tertib di kelas itu. Kita tertib di kelas bagian daripada adab atau akhlak kita kepada guru dan kepada teman-teman di sekolah. Baik, nomor 10. Saat bertemu guru di jalan kita harus apa? Menemui dan mengucapkan salam. Dimanapun kalian bertemu bapak dan ibu guru, baik di perjalanan ataupun di supermarket ataupun di pusat perbelanjaan, saat bertemu dan bapak ibu gurunya disapa, temui, assalamualaikum ibu guru, assalamualaikum bapak guru, bagaimana kabarnya? Nah, baik, ini bagian daripada adab kita kepada guru. Ya, jadi jangan sampai berpura-pura tidak melihat atau berpura-pura mengacuhkannya, atau berpura tidak melihat, nggak mau ketemu ya, jangan. Tapi temui bapak ibu gurunya, sapa, mengucapkan salam. Baik anak-anakku, ini bab 8, kita lanjutkan ke bab 9. Baik, ini bab 9, masih materi yang akan diujikan pada penilaian akhir semester 1. Baik, bab 9. Ya, nomor 1, perkataan baik artinya ya tidak berkata kasar. Ini yang termasuk bagian perkataan baik adalah A, tidak berkata kasar, berkatanya lemah lembut, sopan santun. Ini bagian daripada perkataan yang baik. Kemudian nomor 2, sopan santun termasuk akhlak, tentu akhlak terpuji. Sopan santun adalah bagian daripada akhlak terpuji. Kita lanjutkan.
nomor 3, guru disebut juga pahlawan apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kenal Bapak dan Ibu guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian nomor 4, sopan artinya yaitu A, tingkah laku yang ramah, tingkah laku yang baik, ya. Jangan mencari gara-gara atau tidak punya etika, itu bukan sopan. Sopan artinya tingkah laku yang ramah atau sikap kita yang ramah atau akhlak kita yang baik. Kepada siapapun kita menunjukkan sikap yang ramah, baik, ya. Tidak kasar, tidak iseng, ya. Apalagi tidak mempunyai etika. Jadi yang namanya sopan itu selalu menjaga akhlak baiknya dengan siapapun. Kemudian nomor 5, orang yang merawat kita sejak kecil siapa? Orang tua kita. Bahkan dari kandungan ibu kita dirawat sampai kita dewasa. Bahkan sampai kita berkeluarga pun orang tua masih merawat kita melalui doa-doanya. Ya, orang yang merawat kita dengan penuh kasih sayang, dengan tulus, itu orang tua kita. Ya. Bapak Ibu guru merawat kita, mengajari kita di sekolah. Kalau pembantu ya membantu pekerjaan rumah kita. Jadi orang yang merawat kita sejak kecil adalah orang tua. Baik, nomor 6. Terhadap orang tua kita harus apa? Bersikap sopan. Terhadap orang tua kita harus bersikap sopan. Tidak boleh kasar, tidak boleh berbohong. Jadi apapun kondisinya, kita tidak boleh berbuat kasar atau berkata kasar terhadap orang tua kita. Ya, kita harus bersikap sopan. Kemudian nomor 7, jika kita menerapkan sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mendapat apa? Tentu akan mendapat pahala dari Allah. Kalau kita sehari-hari menjaga sikap kita sehari-hari sopan santun, baik kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 8, mendengarkan penjelasan guru merupakan akhlak mulia. Jadi saat guru menjelaskan di depan kelas, saat guru menerangkan pelajaran, kita dengarkan, kita simak, kita perhatikan baik-baik, maka ini bagian daripada akhlak mulia kita kepada guru. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9, berikut ini yang termasuk hikmah berkata baik dan sopan santun. Apa hikmahnya? Tentu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berkata baik, sopan santun kepada orang lain, perkataan kita penuh dengan kelembutan, maka Allah akan mencintai kita. 10. Guru membimbing dan mendidik kita penuh dengan keikhlasan. Jadi, guru membimbing kita, mengajari kita penuh dengan keikhlasan. Ya, guru tidak pernah menyesal, bahkan tidak pernah merasa terpaksa. Justru sebaliknya, Bapak dan Ibu guru kita membimbing kita di sekolah, mengajari kita di sekolah penuh dengan keikhlasan. Mereka ikhlas membantu kita dalam belajar. Oleh sebab itu kita harus menyayangi dan menghormati Bapak dan Ibu guru kita. Baik anak-anakku, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan video ini membantu kalian dalam belajar untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.